Selamat datang Bapak Jati dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nova Pawarangga. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang salah satu kasus value engineering pada proyek pemisahan jalan atau grid separation dari 25th Avenue and Union Pacific. Yang pertama, nama proyek ini adalah grid separation atau pemisahan jalan antara jalan raya 25th Avenue dan jalan rel pada Union Pacific. Tim Value Engineering di sini adalah HNTP. Tujuan dari proyek ini adalah pemisahan jalan untuk persilangan pada jalan raya 25th Avenue dan jalan rel Union Pacific di Bellwood dan Melrose Park, kota Illinois. Kemudian studi value engineering ini dilakukan pada saat proyek sudah mencapai 30%, di mana tim value engineering pada tim desain dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sebagai bagian dari proses evaluasi yang mereka jalankan. Kemudian tahap studi value engineering yaitu yang pertama perencanaan pre-workshop, pengumpulan informasi dan pengkajian ulang, analisis fungsi, diskusi kreatif, evaluasi ide, pengembangan ide, presentasi rekomendasi, dan solusi atau implementasi dari pilihan dari setiap rekomendasi yang diberikan. Pada proyek ini, tim value engineering dapat mengidentifikasikan 17 ide, 6 masukan desain, dan 16 rekomendasi implementasi dengan kemungkinan penghematan biaya mencapai $1.713.000. Kita akan memasuki fase informasi. Deskripsi dari proyek ini yaitu dilatar belakangi karena adanya persilangan antara jalur kereta api dan jalan raya pada 25th Avenue dan Union Pacific yang mengakibatkan tundaan pada jalan raya yang menyebabkan antrian. Sebanyak 19 kendaraan melewati jalur kereta tersebut dan 3.500 kendaraan yang tertunda akibat volume pergerakan kereta yang tinggi. Sekitar 28.400 jam dihabiskan pengendara pada tundaan tersebut per tahunnya. Nah, maka dari itu dibangunnya overpass di atas persilangan tersebut. Nah, overpass ini terdiri dari 2 jalur per arahnya, yang panjang proyeknya mencapai 2.000 kaki di sepanjang 25th Avenue dan 525 kaki di Grand Street. Di sini lokasi proyek yang akan dibuat overpass. Dalam studi value engineering tentunya ada kendala-kendala yang ditemukan atau dapat kemungkinan terjadi yang teridentifikasi. Dalam proyek ini, tim value engineering dapat mengidentifikasikan kendala-kendalanya sebagai berikut, yaitu menghindari pengaruh fasilitas rel yang existing, meminimalisir pengaruh lalu lintas kereta dan operasi pelataran, penjadwalan pembebanan lahan, relokasi utilitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kendala yang terkait dari beberapa pihak, yaitu dari federal, organisasi ICC, Badan Keuangan, ICC, ITOT, RR, kemudian badan setempat yang mengelola wilayah tersebut. Kemudian ada kendala-kendala yang berkaitan dengan kontrak dan material kerja.
Selanjutnya, setelah pengidentifikasian kendala, terdapat workshop. Workshop itu, pada workshop, tim value engineering harus mempresentasikan tentang yang pertama, proyek, jadwal, dan biaya yang akan dikeluarkan, mengkonfirmasikan desain dan kriteria analisis yang diterapkan, penghematan biaya, cara meminimalisir gangguan antara jalan raya dengan jalan raya. Kemudian mengurangi dampak pada penduduk setempat. Lalu menentukan jalur kritis pada penjadwalan proyek. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam fase analisis fungsi. Yang pertama adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek ini. Yang pertama yaitu pengguna atau users yang menggunakan atau memelihara proyek. Yang kedua, owner, bertanggung jawab secara finansial untuk pembiayaan proyek dan mengatur proyek tersebut, dan sebagai pemimpin proyek dari tim kontraktor dari proyek tersebut. Kemudian ada stakeholder. Stakeholder di sini yang berkaitan langsung dengan finansial dari proyek dan berpengaruh pada pergantian lingkungan akibat proyek tersebut. Di sini kita dapat melihat beberapa pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai user, owner, dan stakeholder. Nah, pihak-pihak tersebut di sini juga menyantumkan atau mengikutsertakan pihak-pihak setempat pada wilayah tersebut. Kemudian ada needs and desires. Needs and desires ini adalah kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang telah disebutkan tadi, yaitu pengguna, owner, dan stakeholder. Nah, di sini kebutuhan adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek dan berpengaruh pada pengguna, owner, dan stakeholder. Yang kedua adalah keinginan, yang merupakan fungsi yang tidak terlalu diperlukan dan harus dipenuhi bila biaya tidak berpengaruh besar dan melanggar batasan. Dalam tabel ini kita dapat melihat ada faktor-faktor dari kebutuhan dan keinginan. Yang kemudian ada cost estimate and cost analysis. Nah, pada tahap ini tim value engineering menerapkan analisis Pareto, di mana mengaplikasikan prinsip 80% dari penghematan biaya berasal dari 20% biaya teratas. Kita dapat melihat item-item yang berpengaruh pada analisis ini. Nah, dari sekian item ada tiga item yang bisa dilakukan penghematan, yaitu yang pertama dari structure, railroad operation allowance, dan pavement. Kemudian total estimated cost yang ada yaitu $30.288.000. Sekarang kita masuk ke dalam fase pengembangan. Nah, dalam fase pengembangan ini, tim value engineering menerapkan ide-ide yang telah direncanakan dan
rekomendasi untuk kemajuan dari proyek tersebut. Yang pertama yaitu ENV1. Ide itu berkaitan dengan pertimbangan akses peninjauan ulang untuk Cozy O'Brien dan kombinasi metal untuk kebutuhan penilaian evaluasi ulang NEPA. Ide ini memiliki keuntungan mengkonfirmasikan dengan federal tentang prosedur pengkajian ulang lingkungan. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasinya, tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FAHWA untuk mengkonfirmasi persyaratan evaluasi ulang META berdasarkan evaluasi ulang NEPA berdasarkan perubahan desain, relokasi kegunaan, dan jalan akses kombinasi metal ke properti baru. Nah, di sini adalah gambar di mana akan diterapkannya ide ENV1 yang berkaitan dengan perizinan lingkungan untuk yang jangka waktu berkelanjutan. Kemudian ada ROW1 atau right of way, yaitu percepatan jadwal pembebasan lahan. Keuntungannya yaitu berpengaruh positif kepada jadwal penawaran dan konstruksi. Kemudian mengidentifikasikan kegiatan pada lintasan kritis. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasinya, tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk menggambarkan aktivitas dan durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan dan prosedur perolehan tanah ITOT. Kemudian ROW2, pengembangan rencana untuk mempercepat proses perolehan lahan. Keuntungannya memadatkan jadwal untuk mengimplementasikan proyek. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasinya yaitu agen lokal menggunakan staf atau perusahaan pre-certified yang sukses melalui perolehan tanah ITOT pada proyek sebelumnya. Dengan tambahan agensi lokal harus mencari memegang wewenang dari legislasi. Nah, di sini pada bar chart proyek yang akan diterapkan ide ROW1 dan 2 yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Yang berikutnya yaitu SCHED 1, mengembangkan jadwal pengkajian ulang untuk tim. Keuntungannya menciptakan komitmen yang sama dan menentukan ekspektasi dalam sebuah tim tersebut. Kemudian memvalidasi jadwal pengajuan, penyelesaian, dan pengajian ulang. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasinya yaitu tim desain mengkaji ulang, memperbarui, dan menyaring jadwal yang termasuk proses kaji ulang dan durasi. Yang kedua yaitu SCHED 2. Ide ini mengembangkan lebih detail jadwal pekerjaan dari tanggal mulai konstruksi. Keuntungannya yaitu menciptakan tujuan bersama agar proyek ini atau rekomendasi ide ini bisa berjalan dengan lancar. Rekomendasinya yaitu menyediakan jadwal yang realistis untuk tim desain sebagai garis besar lintasan kritis agar sumber daya yang diaplikasikan untuk proyek bisa berpengaruh besar dalam kelangsungan proyek tersebut. Note SCHED 3 yaitu menciptakan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah tinjauan rencana. Keuntungannya menciptakan tujuan bersama, memperkuat pendekatan tim dalam pelaksanaan proyek. Tapi ada kerugiannya yaitu memungkinkan tidak mengikuti waktu proses standar ITOT. Rekomendasinya yaitu merapatkan tinjauan desain dari staf desain untuk meninjau masukan sebelum ke ITOT dan peninjau.
Hal ini yang didapatkan yaitu tinjauan desain tim IDOT untuk meninjau dan mengulas tentang rencana di suatu lokasi pada saat yang sama untuk mempercepat proses tinjauan. Kemudian ada STM1, yaitu mengkaji drainase pada saat air hujan badai pada saat hujan besar, serta desain penghambatnya. Keuntungannya yaitu dapat mengurangi biaya, mengurangi persyaratan penghambat, dan menghasilkan dampak. Kerugiannya tidak ada. Kemudian rekomendasinya, evaluasi STM1 ini bisa dikembangkan lebih jauh lewat IDT yang berikutnya, yaitu STM 2, 3, dan 4. STM 2, mengkaji dan memperbarui perhitungan penahan air hujan badai. Keuntungannya dapat mengurangi biaya, memvalidasi desain existing, kebenaran perhitungan apabila sesuatu terjadi di lapangan. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasinya yaitu menyarankan evaluasi ulang untuk penghitungan air hujan agar menghasilkan syarat volume penampungan yang baru. Nah, evaluasi ini berkaitan dengan ukuran selokan, profil jalan, dan penggantian pipa. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat lokasi dari diterapkannya ide STM 1 dan 2 yang berkaitan dengan drainase. Kemudian STM 3, pemindahan lokasi fasilitas penahan debit saluran. Keuntungannya mengurangi biaya apabila penahan tidak dibutuhkan, mengurangi persyaratan penahanan dan hasil dampaknya. Kerugiannya yaitu kehilangan kegunaan lahan yang diperoleh apabila penahan diperlukan. Nah, dalam STM 3 ini terdapat penambahan biaya sebanyak 1.232.000. Kemudian rekomendasinya yaitu memindahkan gorong-gorong ukuran besar untuk penahan yang tidak diperlukan berdasarkan perhitungan, tetapi masih bisa diperlukan berdasarkan evaluasi terbaru rekomendasi STM 2. Dalam hal ini, tim value engineering mendukung atau menyetujui ide tentang lokasi fasilitas penahan air hujan itu dipindahkan ke area lain. Nah, di sini kita dapat melihat lokasi penampungan yang dipindahkan. Kemudian ada STM 4, yaitu mengkaji penggunaan pembatas lubang got. Keuntungannya dapat mengurangi biaya, meningkatkan kemudahan konstruksi, kerugiannya tidak ada. Nah, dalam ide ini ada penambahan harga sebesar $24.000. Nah, rekomendasi dari tim VE itu mengevaluasi kembali kebutuhan spesial pembatas lubang got. Struktur ini biasanya besar, sulit dipasang, dan mempunyai kenaikan biaya besar dibandingkan lubang got standar tipe A. Maka dikaji ulang untuk memastikan apakah dapat digunakan atau tidak. Nah, di sini lokasi rekomendasi dalam STM 4. Kemudian berikut merupakan total dari perolehan dari cost saving STM 4, yaitu sebesar 1.256.000. Nah, total saving STM terhadap biaya total yaitu sebesar 4,15%. Kemudian kita masuk ke dalam
rekomendasi struktur. Yang pertama yaitu STR2. Menggunakan balok plat besi dengan tebal badan 40 inci dibanding tebal badan 28 inci. Patungannya mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Nah, di sini kita dapat melihat ada perubahan penambahan harga sebesar 186.000. Rekomendasinya yaitu menggunakan balok plat besi dengan tebal badan 40 inci yang merupakan yang ide sebelumnya yaitu tebal 48 inci. Nah, di sini gambar rekomendasi dari STR2. Balok plat yang setebal 40 inci dipasang pada jalan. Kemudian STR3 yaitu memindahkan abutmen bagian utara ke 10 kaki ke utara dan merelokasi pier 5 kaki ke utara. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Ruginya tidak ada. Nah, di sini kita dapat melihat penghematan 271.000. Rekomendasinya yaitu memindahkan abutmen bagian utara sebanyak 10 kaki ke utara dan merelokasi pier 5 kaki ke utara. Nah, hasil akhirnya yaitu 4 bagian sepanjang 100, 110, 100, dan 100. Kemudian bahannya yaitu balok plat baja dengan ketebalan badan 40 inci. Nah, di sini lokasi pengaplikasian ide dari STR3A. Dan kita masuk ke STR3B. Menggunakan abutmen semi integral di tempat stup abutmen. Keuntungannya yaitu berdasarkan memorandum ITOT All Bridge Designer 12.3 diizinkan abutmen semi integral digunakan apabila panjang keseluruhan jembatan kurang dari 550 kaki dan kemiringan jembatan kurang dari 45 derajat. Nah, struktur ini memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian umur pelayanan yang lebih panjang dan mengurangi biaya perawatan. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasi ini adalah menggunakan abutmen semi integral. Kemudian ide STR3C yaitu menggunakan drill shaft dibandingkan dengan pile untuk mendukung struktur untuk pondasinya. Keuntungannya yaitu mengurangi getaran dan suara. Lalu drill shaft vertikal memiliki lateral load resistance yang lebih baik. Kerugiannya yaitu memiliki biaya lebih mahal dibandingkan pondasi pile. Rekomendasi ini diajukan dengan pertimbangan menggunakan pile memiliki biaya lebih besar dan ketika pile dipasang akan memberikan efek samping membahayakan bangunan di sekitarnya, maka diganti pondasi drill shaft.
Nah, pada gambar ini rekomendasi dari 3C yang berkaitan dengan pondasi. Kemudian STR5 yaitu membutuhkan jembatan pemeliharaan dengan lajur 15 kaki di sebelah barat struktur. Keuntungannya yaitu menciptakan ruang untuk pemeliharaan masa depan untuk mengakses bangunan. Kerugiannya tidak ada. Rekomendasinya yaitu penambahan jalur sekitar 15 kaki barnya pada sisi barat 25th Avenue antara Great Street dan April Road. Nah, jalur tambahan ini menyediakan akses dari selatan untuk memelihara tujuan dari bangunan jembatan. Nah, di sini lokasi penambahan jembatan sepanjang 15 kaki lebarnya. Nah, untuk penghematan dari ITSTR ini terhadap biaya total yaitu 1,5%. Maka totalnya penghematan STR ditambah penghematan STM yaitu sebesar 5,65%. Nah, untuk hasil studi value engineering ini dikatakan bahwa semua ide-ide dalam tim VE yang ajukan tidak dapat disetujui atau dilakukan karena untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, dalam hasil proyek ini, rekomendasi yang dapat disetujui yaitu NV1, ROW2, SCHED1, SCHED2, dan STR3C. Nah, rekomendasi lainnya yaitu disetujui tetapi untuk dibahas lebih lanjut, yaitu ROW1, STM4, STR3A, dan UTIL 1. Kemudian ada rekomendasi yang ditolak dan tidak bisa dilakukan yaitu SCHED3, STR2, STR3B, dan STR5. Maka dari itu rekomendasi-rekomendasi yang disetujui ini dapat dilakukan dan dilaksanakan pada proyek overpass pada persilangan jalan 25th Avenue dan Union Pacific, yaitu jalan rel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kritik dan saran sangat membantu bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya.